dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Ini keren banget ini. Wah, kungfu dia. Oke, wow, kita sapa dulu pemirsa yuk. Oke. Shalom pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina beserta dengan robot-robot yang ada di studio kami. Ya, luar biasa sekali. Topik yang kami angkat hari ini adalah robot bagi Indonesia. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Ya, mungkin pemirsa sekalian yang di rumah ataupun yang ada pengunjung dari Belesa Shopping Arcade ini berpikir, apa sih robot-robot ini gitu ya. Nah, hari ini kita ingin membahas lebih dalam tentang ilmu robotika dan apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Ya. Kami akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Julie Cindrawan dari Robotic Explorer. Ya, dan sebelumnya kami ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Perempuan berkulit putih ini merupakan lulusan S1 Finance dari Fresno State, Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan gelar S2 Finance Marketing dari National University San Diego, Amerika Serikat. Sangat berbeda dengan dunia yang dia geluti saat ini, tetapi berawal dari mimpi untuk menjadikan dunia robotika sebagai ilmu yang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Maka Ibu Julie Cindrawan MBA sebagai pendiri Robotic Explorer melahirkan ide untuk mendirikan World Robotic Explorer atau Rumah Robot. World Robotic Explorer adalah rumah robot pertama di dunia yang menyajikan pendidikan ilmu robotika dalam bentuk pendidikan dan hiburan atau edutainment, serta tempat riset robot terbesar di Indonesia. Diharapkan Indonesia dapat memasuki era robotika seperti negara-negara maju lainnya, seiring dengan kemajuan teknologi di dunia saat ini. Selama 5 tahun, Ibu Julie sudah melakukan pembelajaran ke berbagai sekolah dalam program ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Dalam dunia rakit-merakit robot, Julie dan anak didiknya juga sukses menyabet berbagai penghargaan level internasional. Salah satu anak didiknya Hansen Jotika Majaya. Hansen mengikuti kursus di Robotic Explorer ini semenjak taman kanak-kanak. Dia telah menoleh prestasi yang gilang gemilang di usianya yang baru menginjak sekolah menengah pertama. Dalam perjalanannya, aktivitas membuat robot yang Julie rintis juga diminati oleh orang tua pemilik putra dan putri berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ternyata mampu menghasilkan karya unik. Hebatnya lagi, karya anak-anak istimewa ini masuk dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Minggu 12 Mei 2013 yang lalu, bertempat di Tribeca Central Park, Jakarta, berlangsung acara gebiar kreativitas anak berkebutuhan khusus melalui merakit robot. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus memiliki semangat dan kreativitas untuk menjadi pribadi yang inovatif dan dinamis. Acara yang diikuti siswa-siswi dari 21 sekolah luar biasa atau SLB dan 27 sekolah inklusi se-Jakarta Barat. Anak berkebutuhan khusus yang terdiri atas anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis mampu menyusun serta merakit robot, go-kart, bicycle, dan airplane dengan baik seperti halnya anak normal dengan didampingi 200 guru. Selain itu diisi dengan aktivitas menari bersama robot. Total seluruh peserta lomba lebih dari 1.070 siswa. Berikut ini adalah perbincangan kami dengan Ibu Julie Cindrawan dan Hansen Jotika Majaya. Saksikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Saya pikir saya mau membuka suatu yang sains. Saya pun tidak sangka kalau yang kami pesan itu satu kontainer adalah alat robot. Wow. Jadi kedengarannya enak sekarang gitu ya. Tapi waktu itu tidak enak sama sekali. Shalom, hai saya Injil Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa
Kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Grisela. Saya berasal dari Wetuwu. Bapak Ibu panti kami yang lama, kami tidur basa-basa. Bapak Ibu yang belum pernah pergi di Wetuwu, suatu saat nanti datang ya. Nanti kami doain. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu. Kami sangat berterima kasih. Kalian sudah membangunkan kami panti begitu besar dan bagus. Terima kasih tante, om. Grisela sangat bersyukur kepada Tuhan. Grisela punya cita-cita mau menjadi ibu pendeta. Doakan ya agar cita-cita Grisela tercapai. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih semuanya. Shalom pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat istimewa yaitu robotik bagi Indonesia. Di tengah-tengah kami telah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Julie Cindrawan. Silakan Deb. Ya, Shalom Bu Julie, gimana kabarnya? Baik, excellent. Ya, luar biasa nih ya, ada robot-robot di sini. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana awal mulanya Ibu Julie bisa membangun sebuah rumah robot yang pertama di dunia ya? Di dunia. Wow. 2.580 meter persegi Daniel, sampai Dahsyat. masuk ke rekor muri. Jadi gimana ceritanya Ibu? Bermula 7 tahun yang lalu, saya tidak bermaksud membuka robotika buat Indonesia, tapi mungkin lebih tepatnya salah pesan barang Bu Debbie, salah pesan barang. Tapi berjalan demikian panjang, Tuhan percayakan, akhirnya saya sadar bahwa robotika buat anak bangsa Indonesia itu harus ada buat Indonesia. Bisa cerita nggak yang dimaksud dengan salah pesan barang itu gimana? Saya waktu itu anak saya yang pertama umur 4 tahun ya. Jadi saya mulai berpikir apa yang bisa mengasah otak kirinya bukan otak kanannya. Dan saya menemukan hanya les-les matematik, les-les bimbel saja ya. Dan tidak ada seperti pengetahuan sains, les sains, sehingga saya pikir waktu itu saya ada kursus Inggris yang lumayanlah muridnya. Saya pikir saya mau membuka suatu yang sains. Saya pun tidak sangka kalau yang kami pesan itu satu kontainer adalah alat robot. Wow. Jadi kedengarannya enak sekarang gitu ya. Tapi waktu itu tidak enak sama sekali. Tidak enak sama Jadi sekali. Jadi ceritanya waktu itu mau beli mainan buat anaknya. Bukan salah beli gitu ya? Mau buka kursus sains memang. Oh, buka kursus sains tapi barang yang dikirim robot. Yang dikirim memang saya percayakan ke satu orang, yang dipesan semua alat robotika ternyata yang datang satu kontainer. Wow. Terus pada waktu buka tuh kagetnya gimana tuh? Kagetnya setelah seminggu karena emang saya nggak pernah kontrol, udah saya percayakan ke orang. At the time we decide untuk apa saya mundur ya, nggak apa-apa ditaruh di gudang aja gitu. But saya bersyukur dengan staff-staff yang hingga sekarang masih membantu. Mereka tidak mengizinkan saya untuk mundur. Jadi saya teruskan. Jadi segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Amin, ya Bu Julie pastinya. Ya. Nah, tujuannya apa pada saat mendirikan rumah robot ini? Kalau rumah robot itu 2 tahun yang lalu setelah 4 tahun berjalan di robotika. Saya hanya berpikir memperdayakan sumber daya dari anak-anak kita yang sangat tinggi di bidang IT, science. Harus saya katakan bahwa darah anak bangsa Indonesia yang saya temukan hingga ke pelosok-pelosok kota itu sainsnya tinggi. Sudah terbukti dari
kita at least 68 kali dapat emas di fisika, bila berkata bukan di robotika ya. Dan setiap pertandingan robot pun dalam 6 tahun ini, setiap kali kita pergi, kita pulang dan membawa sesuatu. At least itu tembaga pun kita bawa lah, tapi kebanyakan emas. Wow. Jadi rupanya ada potensi yang sangat besar ya di sangat bangsa besar ini. buat bangsa Indonesia. Kalau kita kenal dengan istilah robot, ya. Kita semua terutama anak laki-laki seperti saya, itu bertumbuh dengan robot yang dari kecil sampai kemudian ada Voltus 5, ada Megaloman, ada Gundam, Power Rangers. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami aplikasi dari robotics itu dan model-modelnya apa aja gitu? Pengertian kita tentang robotik itu adalah yaitu yang tadi Bapak Daniel sebutkan. Sebenarnya adalah robotik itu adalah komputer yang bergerak. Jadi kita ingat zaman waktu itu kan mesin tik. Kalau saya masih ada mesin tik, tiba-tiba kok semuanya diangkat mesin tiknya gitu, ganti komputer. Sekarang ini sudah komputer yang harus ditambah dengan robotiknya, membuat robot itu bergerak, komputer yang berjalan dan bergerak. Gitu. Jadi ada 3 hal dalam robotika: mekanik, elektronik dan komputer. Mekanik, elektronik, komputer. Ya, ini jadi itu gabungan 3 hal ini membentuk sebuah robot. Betul. Oke, kemudian di atasnya lagi artificial intelligence, suatu robot AI. Ya, mengapa mekanik? Karena awal pembelajarannya adalah kita merakit. Jadi anak 3 tahun sudah bisa mulai dan itu kita mulai dengan merakit. Anak 3 tahun bisa mulai merakit? 3 tahun. Sekarang ini malah toddler, jadi 2 tahun setengah sudah mulai. Tapi kan pasti ada partikel yang kecil-kecil itu nanti nggak ketelan sama mereka gitu Bu kalau they are di bawah very 3 smart. tahun. Secara tidak langsung saya juga worry akan hal itu. Tapi zamannya memang kalau kita lihat baby sekarang lahir sudah bisa ketawa gitu ya. Baby dulu 2 minggu tidur. Jadi memang the era is move to a new era dan memang waktunya sudah dipersingkat. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal robot, biasanya kalau robot tuh kan cenderung dengan kelaki-lakian. Ya. Maskulinitas. Ya. Nah, ini yang foundernya seorang perempuan, kemudian apa namanya itu saja udah rada nyeleneh gitu ya. Nah, apa komentar dari suami dan anak-anak Anda tentang hal ini semua gitu? Karena ini juga yang tidak pernah kami plan, secara tidak sengaja dibangun dan puji Tuhan bisa sampai saat ini. Tapi for me to be surprised too, setiap company robotika yang saya temui di dunia, on the top is always women. Oh really? Yes. Kenapa itu bisa seperti itu? Kalau kita melihat chef, itu kan harusnya perempuan yang jago masak. Tapi chef cowok? Cowok. Jadi sekarang iya, cowok juga ya. Tapi nah sekarang untuk robot malah semua wanita. Kebanyakan. Karena mungkin harus banyak berkecimpung dengan anak-anak dan wanita lebih sabar gitu Tuhan dengan sempurna. anak-anak. Karena itu ada feminine touch-nya. Coba lihat ini robot anjing pink. Itu robot pakai pakai topi pink. Yang ini yang spesial nih kayaknya. Namanya siapa? Now yang ini. Research. Ini Biolowitz dari 3 SD anak belajar. Oke, yang kecil ini? Albert untuk anak kebutuhan khusus. Albert, ini yang pink? Jenny Go, oke, yang kiri? Jenny, oke. Wow, pemirsa sekalian luar biasa sekali. Kita akan take a break dan setelah ini kita akan membahas lebih lengkap, lebih banyak, lebih detail lagi tentang robotik bagi Indonesia. Yang kita mau adalah supaya mata kita bisa terbuka bahwa bangsa Indonesia punya potensi yang sangat besar dan kami percaya bahwa rencana Tuhan sangat besar untuk setiap kehidupan Anda yang menyaksikan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Kami punya program dari mulai basic robotik, masuk lagi ke mobile robotik, lalu ke elektronik, kita masuk ke smart robot, dan akhirnya bisa buat robot. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice.
so good food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada Ibu Julie Cindrawan dari Robotic Explorer. Nah Ibu, kalau boleh tahu ya, kenapa Ibu bisa begitu yakin? Saya tahu pasti akan banyak tantangannya kan dalam memulai sesuatu yang baru. Nah kenapa Ibu bisa begitu yakin dan terus maju sampai dengan hari ini untuk mengaplikasikan ilmu robotika ini di Indonesia? Ya. Memang harus saya jujur akui sudah 3 kali saya berusaha untuk menyetop. Tapi saya pikir Tuhan kalau punya mau, Tuhan selalu kirim segalanya yang kita perlukan. Mulai dari tempat kursus kecil yang satu rumah, ya saya ngontrak, selesai kontrak, saya pikir Tuhan sudah dong, Tuhan sudah selesai nih semua, bisnisnya makin maju. Tapi Tuhan tidak stop. Tuhan berikan satu tempat, saya bilang, oke Tuhan, if you want me to continue dari robotik ini, siapkan semuanya termasuk tempat dan titik komanya. Saya benar-benar, nilai saya lumayan cum laude, tapi pelajaran yang paling saya tidak suka itu komputer, to be honest, dan IT. Jadi cukup berat buat saya untuk mempelajari ulang lagi segala hal yang berhubungan, bahkan elektronik, komputer, itu bagi saya sangat berat gitu untuk membuka bukunya lagi. Seberapa dalam Anda mengerti tentang programming komputer dan sampai SD lah, tahap SD. Tapi misalnya bisa ceritakan lebih dalam, saya kurang mengerti soalnya. Saya mempelajari zaman 7 tahun yang lalu itu semuanya kan bermula dari elektronik. Dan buku-buku yang ada hanya 7 tahun yang lalu buku elektronik. Jadi itu saya mulai pelajari ulang lagi mengapa sampai bisa jadi robot gitu ya. Dan akhirnya dan about robotic of course saya mesti belajar, but udah kulit luarnya aja, tidak menyentuh sampai programmingnya gitu. Elektroniknya saya pelajari, tapi luarnya sudah enggak lagi sekarang, sudah tak ada waktunya terlalu. Tapi anyway, ini bertahan 3 kali, Tuhan memberikan tempat yang baru dan titik komanya sampai ruko itu semua yang disediakan di tempat yang baru kami itu tidak ada sesen pun yang Tuhan janji. Kalau Tuhan siapkan semua sampai titik koma itu saya nggak harus beli, nggak harus renovasi, disiapkan semua. Bahkan media sampai saat ini tidak ada satu media pun yang saya telepon untuk can you do shooting for me gitu ya, khususnya untuk RI-nya, Robotic Explorer-nya. Tapi setiap hari di tempat yang baru itu datang bermunculan tidak stop-stop. Terus bahkan tempat kami lumayan terpencil kalau bisa dilihat gitu ya. Itu pun ruko itu Tuhan berikan dengan satu penglihatan. Waktu saya belajar Cindy Jacob, Peter Wagner, ada satu penglihatan 2 ruko itu dan saya tahu itulah janji Tuhan. Jadi sampai titik koma, of course lumayan panjang lah. Luar biasa. Ya. Nah, kalau boleh kami tahu Ibu, bagaimana konsep belajarnya di Robotic Explorer ini? Apa yang dipelajari oleh anak-anak di sana? Kami punya program dari mulai basic robotik, masuk lagi ke mobile robotik, lalu ke elektronik, kita masuk ke smart robot dan akhirnya bisa buat robot. Jadi dari basic nanti mereka bisa diajar untuk membuat robot-robot. Jadi ini adalah buatan dari anak-anak yang dibimbing oleh Ibu. Actually di Indonesia kita belum ada satu part pun yang diproduksi oleh ada pabrik di sininya. Jadi sadly to say kalau ada sistem embargo, I wonder apakah Indonesia masih bisa membuat robot. Jadi pada saat ini, pada tahun ini sampai masih semuanya itu buatan luar negeri. Bahan-bahan dari luar negeri tapi dirakit di sini. Jadi mahal sekali dong ya? Sangat, masih sangat mahal buat Indonesia. Nah, keuntungan bagi Anda secara pribadi pada waktu Anda mengembangkan Robotic Explorer ini apa? Tidak ada keuntungan ya, tidak ada keuntungan di maksud gini, kalau dalam arti uangnya ya, setelah saya mengerti bahwa ini visi Tuhan untuk berkarya bagi Indonesia, ada hal yang memang kita harus korbankan. Dan saya pikir part of study itu berkorban yang luar biasa, plus tidak bisa dipungkiri uang juga menjadi salah satu buah sulung yang harus kita berikan. Dan pada saat itu memang tidak ada, tapi sekarang saya melihat bukan soal uangnya, tapi saya melihat Indonesia akan maju dengan robotika. Kebanggaannya ya pada saat terima medali emas di lomba-lomba kelas internasional. Nah, Ibu boleh tahu Kak, apa keuntungan dari seorang anak yang belajar ilmu robotika? Karena Ibu bilang
anak dari usia 3 tahun sudah bisa belajar? Ya. Saat ini di luar negeri itu sudah sampai S3. Jadi kalau di Indonesia masih digabung antara komputer, informatika, teknik sipil, ya, elektronik major. Di sana sudah jadi satu, yaitu ilmu robot, mekatronika. Jadi mekatronika. Sehingga kalau bicara robotik memang sudah komplit di sana. Anak bisa masuk ke bagian yang mana saja waktu mereka harus bekerja, dengan belajar sedikit pada waktu bekerja mereka bisa use that tools, ilmu yang sedikit itu tiga-tiganya mereka bisa menjadi seorang ahli robot yang jago. Dan waktu kemarin saya pelajari dari pre-interview dengan Ibu, ternyata itu juga bisa mengembangkan motorik skill dari anak gitu ya. Apakah bisa dijelaskan lebih detail? Di Indonesia kita terbiasa dengan 1 moms, 2 neni, belum lagi ada pembantu, kakak, adik, sehingga anak picking up things-nya itu sangat lemah, sangat lemah. Jadi 3 tahun itu kita akan belajar bukan hanya harus pegang, tapi harus memasukkan ke lubang yang tepat dan harus menghitung. Dari 2 tahun setengah udah belajar, ada buku panduannya, mereka ambil yang mana harus bikin mobil yang mana aja bautnya. Mereka sudah atur, mereka harus ambil, harus melihat. Dan mereka harus sharing. Di sekolah memang dari kecil diajarkan enggak 1 robot untuk 1 orang, tapi 1 robot bertiga. Dan satu hasil karya robot belum pernah diciptakan oleh 1 orang yang masterpiece. Selalu ada yang jago di mekaniknya, ada yang hobi di programmingnya, ada yang hobi. Mereka jadi belajar dilatih untuk teamwork gitu juga ya, luar biasa. Dan kami dengar ada 1 award yang sangat luar biasa ya. Oke, kita akan bicara tentang itu nanti. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa tentunya. Berbicara tentang robot, tentunya saya juga dulu pengen kalau bisa itu istilahnya kenal punya robot atau sesuatu yang istilahnya keren banget kalau kita nonton film-film gitu ya, kayak iRobot atau Transformers. Iron Man sekarang. Dan kita akan take a break sebentar, dan setelah break kita akan bertemu dengan seorang artis yang akan menyanyikan sebuah lagu sangat luar biasa, dan setelah itu kita akan berbicara lagi tentang award yang sangat luar biasa yang Tuhan berkati atas kehidupan dan kerja keras dia. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami dalam Good News Program. Tuhan, segolaplah hati-hatiku, maruki ngoluki, oh Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Jojot doa lilu di dalamku, Jojot doro haki sai hututu, di karena ku turuti kata hatiku. Betapa sulitnya, oh Tuhan, bagai domba yang tersesat hidupku. Tuntunlah ya Tuhan, datanglah di
Selamat datang di Good News Program. Iya, welcome back. Iya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya sangat baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu Agustina, ini album yang keberapa ya? Ini merupakan album saya yang ketiga. Saya liris dengan konsep etnik Tapanuli, nuansa rohani Batak. Kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara ya Bu ya. Jadi saya ciptakan di album saya Betama Ta Puji Tuhan Ta Yesus. Artinya bagaimana kita dalam pekerjaan kita harus menunjukkan contoh kepada saudara-saudari kita di lingkungan luar kita gitu Bu. Oke. Romaho ale Tuhan, maksudnya dalam lagu ini saya mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Datanglah ya Tuhan gitu. Ya. Nah, kalau saya baca latar belakang dari Ibu Agustina, ternyata ada beberapa hal yang menarik ya. Salah satunya adalah memang dari kecil sudah berbakat menyanyi gitu ya. Itu menurun dari siapa Ibu? Dari papa saya. Kebetulan papa saya itu seorang guru, tapi dia sangat suka menyanyi ya. Di lingkungan keluarga kita setiap saat itu hari-hari itu ada pujian-pujian, menyanyi, main biola gitu. Jadi dari kecil saya memang sudah terekspos kepada musik ya. Iya Bu. Wow. Iya. Nah, kalau Mama juga berjasa di dalam hidup Ibu? Iya. Jadi terus terang memang setiap saya melangkah gitu ya, melangkah keluar dari rumah, dia tidak pernah melupakan saya langsung pergi begitu saja. Dia selalu mengajak saya berdoa di dalam kamar gitu ya. Dia selalu tekankan bahwa hidup saya tidak bisa saya andalkan dengan pikiran saya. Dia selalu mendoakan saya. Sampai usia saya yang saat ini saya Tuhan izinkan menciptakan sendiri, memproduksi sendiri album-album saya. Puji Tuhan. Nah, sebagai seorang artis, apa yang Anda impikan untuk Anda raih gitu di masa yang akan datang? Sebenarnya saya di samping talenta menyanyi, saya Tuhan izinkan mempelajari, saya sekolah, saya kuliah itu ya di jurusan musik. Impian saya dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saya bisa membina, mengajar lagu puji-pujian, menyebarkan misi maksudnya firman Tuhan lewat suara saya, lewat talenta saya. Gitu. Bagaimana dengan suami mendukung Ibu untuk melakukan hal ini? Puji Tuhan, suami saya sangat mendukung dan kebetulan hadir juga saat ini di sini. Ibu mertua saya, dia selalu mensupport saya dalam album saya, dalam pelayanan saya. Puji Tuhan. Selamat buat Ibu Agustina ya. Nanti kalau mampir lagi di Good News kalau pas rilis album baru ya. Puji Tuhan, terima kasih. Pemirsa, inilah kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu bernuansa musik etnis manakah album dari Ibu Agustina Tambunan Marbun, yaitu Betama Ta Puji Tuhan Ta Yesus. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap, dan jawabannya ya kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Agustina Tambunan Marbun. Pemirsa juga dapat mengirimkannya melalui email. Apabila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Pada saat itu terus terang saya berpikir bila anak yang normal saja baut-baut saya dibuang-buang untuk having fun gitu, lempar ke temennya gitu ya, atau buang di kolong meja. Saya cukup berpikir bagaimana bisa satu baut saya ratusan ribu, saya ngajar di kebutuhan khusus dan itu pulang hilang semua gitu. Wow. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret, saya bangkit
tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Oke, bisa tunjukin enggak? Ini robot nama siapa nih? Ini nama robotnya Albert. Fungsinya? Fungsinya ini untuk mengajarkan anak-anak untuk berinteraksi. Jadi misalnya kita kasih dia, di sini saya punya kartu, gambarnya air. Ini ceritanya saya kasih dia minum. Nah kita lihat, oh ternyata dia lagi minum. Dia menggunakan air untuk minum. Ini saya kasih dia sabun. Ini sabun. Nah ini ceritanya dia minta dimandikan. Oh. Iya, jadi kita kita harus goyang-goyang, ya sikat-sikat dia. Jadi ngajarin anak-anak kecil untuk mandi gitu ya? Iya. Wow. Nih dia lagi mandi. Jadi kartunya ini cukup beragam. Saya mau loh waktu kecil mainan kayak gini, mau saya. Nggak ada kayaknya. Ini misalnya kita kasih dia petir. Oh ini dia lagi jalan-jalan. Dia lagi nggak mau baca kartunya. Oh, lagi ngambek? Lagi ngambek. Dia pengen jalan-jalan dulu. Ini kita kasih dia petir. Ini ceritanya kita setrum dia. Jeda. Wow. Ini lucu banget nih. Ini ya, Albert namanya ya? Albert. Oke, kalau gitu yang ini yang udah ngik ini. Oh, ini siapa nih namanya nih? Bentuknya anjing namanya Genibo. Ya. Namanya Genibo. Dia ini adalah ibaratnya untuk seperti kita pelihara di rumah. Yo, ini lagi ngambek, dia nggak mau bangun cuy. Oh, mungkin minta roti kali dia. Iya, dia ini bisa kita kendalikan pakai remote. Coba saya kendalikan dulu pakai remote. Kita suruh dia bangun dulu. Jadi dia bisa, udah bangun. Dia bisa bergerak otomatis dan dia bisa kita kendalikan pakai remote. Jadi dia jadi teman orang gitu ya? Ya, teman orang. Jadi ibaratnya kayak kita pelihara anjing di rumah, tapi ini anjingnya lebih bersih gitu. Iya, dan nggak usah ngasih makan. Iya, nggak usah kasih makan, dia nggak buang air besar, nggak pipis sembarangan. Dia nggak bisa gigit orang dong ini berarti ya? Iya, ini bisa kita elus-elus dia. Oh, dia bisa kita ajak bermain, dia bisa ngejar bola. Kita bisa ngajak dia bermain. Key 5 man, Key 5, yeah. Oke, pemirsa sekalian, luar biasa sekali. Jadi ini ada beberapa robot yang dibawa oleh Robotic Explorer. Kita akan lanjutkan talk show kita sekarang juga. Ayo silakan. Ya, kembali kepada Ibu Juli, asik banget nih ya. Nah, Robotic Explorer ini banyak memenangkan rekor muri ya. Salah satunya yang sangat menarik adalah 300 anak autis membuat lukisan bersama-sama dengan bantuan robot. Iya, itu nah, 400. Bagaimana bisa mempunyai ide untuk memakai robot ini untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus? Bermula dari 4 tahun yang lalu, saya diminta oleh satu sekolah berkebutuhan khusus untuk mengajar. Pada saat itu terus terang saya berpikir bila anak yang normal saja baut-baut saya dibuang-buang untuk having fun gitu, lempar ke temennya gitu ya, atau buang di kolong meja. Saya cukup berpikir bagaimana bisa satu baut saya ratusan ribu, saya ngajar di kebutuhan khusus dan itu pulang hilang semua gitu. Wow. Tapi malamnya saya berdoa, saya ingat lagi bahwa semua miliknya Tuhan. Jadi besoknya saya decide, oke Bu, saya siap untuk masuk di sekolah ibu dan mengajar. To my surprise, sampai saat ini 7 tahun saya mengajar,
mereka dahsyat, mereka luar biasa, tidak ada satu baut pun yang hilang. Dan justru malah mereka taat gitu ya. Wah, sangat taat. Wow. Very in order, very in order. Iya, Dan iya, itu iya. membuat saya berpikir 2 tahun yang lalu, Tuhan ini ada special programming mereka bagus sekali, anak kebutuhan khusus, dan mereka kepekaannya memang ke teknologi. Jadi saya pikir saya mulai mencari di Google ya, apakah di luar negeri terjadi hal yang sama dengan yang saya rasakan 4 tahun. Mereka lebih bagus dari anak normal kepekaannya maksudnya. Dan saya menemukan ternyata banyak seperti rumah terapi, seperti rumah sakit bersalin, khusus robot dan anak kebutuhan khusus yang banyak tipenya. Dan saya mulai membawa itu kepada Yayasan Autism di Indonesia. Saya mohon untuk bantuannya dan kita bisa lakukan MURI ini. Dan Puji Tuhan Ibu didukung. juga bercerita bahwa terjadi peningkatan IQ pada anak-anak ini. Yes. Dari berapa ke berapa Ibu? Ada yang terjadi dari yang satu tidak diuji coba tapi saya pikir below 50 dan sekarang sudah ke slow learner dalam arti 85 above. Wow. Ada yang 60 ke 90 dan ada satu anak yang dari benar-benar tidak mampu menjadi normal. Wow. Puji Tuhan Wajahnya ya. pun Down syndrome menjadi tidak kelihatan Down syndrome lagi. Minta Itu maaf saya sebutkan. Dengan berinteraksi dengan robot ya? Saya pikir bukan robotnya, tapi dari percaya diri dia, dari kepunya harapan dia, orang tuanya juga mendukung segala sektor, sehingga anak itu pelan-pelan ditambah lagi waktu dia bisa mengerjakan robot, dia percaya diri bahwa I can do it dan dia punya semangat untuk belajar. Wow, puji Tuhan ya. Bisa cerita nggak tentang yang MURI ini? Kok bisa sampai kemudian pemerintah memberikan atau memberikan rekomendasi untuk dapat MURI ini gimana? Nah tahun ini karena ada 3 anak yang membeli laporan seperti itu, dia melapor ke wali kota, saya ditugaskan oleh Jakarta Barat, Kasudin, untuk men-take care anak-anak kebutuhan khusus se-Jakarta Barat, sehingga acaranya 12 Mei ini puji Tuhan akan terlaksana di Central Park. Wow, se-Jakarta luar Barat. biasa ya. Nah, ada juga nih Daniel rekor MURI dari Robotic Explorer, mereka membuat robot dari rotan. Kemudian ikut dalam Olimpiade Robot Internasional 2011. Robot rotannya dibalut dengan kebaya, rotan, desainer yang terkenal di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi istilahnya kreasinya adalah sesuatu yang istilahnya sky is the limit gitu ya. Oke. Nah, mengapa rotan dan kebaya, Ibu? Karena apa yang ingin ditunjukkan kepada dunia? Saya mau menunjukkan bahwa rotan Indonesia itu dahsyat dan tarian merak sudah jarang di brought up lagi. Ketiga adalah karena saya di bidang robotika biasa saja kemampuan saya pikir yang saya bisa apa ya, mendesain suatu bentuk yang cantik gitu ya. Itu yang saya bisa dan saya mau tunjukkan di ketidakbisaan kita Tuhan mampu berkarya. Nah di antara robot ini ada satu kreasi anak kecil juga ya? Iya, yang mana ini. Oke, pemirsa sekalian sesuatu yang luar biasa kita akan tampilkan setelah break ini seorang anak yang mendesain robot ini dan bagaimana kisahnya kita akan saksikan setelah yang satu ini. Apa yang bisanya apa? Ini robot saya, ini gabungan dari 2 robot, Bioloid sama NXT di bawahnya. 2 macam yang robot. bawah ininya tangannya bisa bergerak seperti model beneran, sama yang bawah ini NXT dia bisa mengikuti garis. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food.
Anda masih menyaksikan Good News program bersama dengan kami dalam Robot Bagi Indonesia. Silakan. Ya, nah Ibu Jeli ini Hansen anak didiknya ya? Oke, Hansen sudah ikut Robotic Explorer dari usia berapa tahun ya? Dari 4 tahun. 4 tahun ya? Wah, pas masih TK ya? Sampai sekarang? Sekarang usia berapa tahun? 11. 11. Jadi kamu les buat robot gitu maksudnya? Iya. Oke. Nah, bisa cerita keahlian Hansen ini apa sih? Saya rasa Hansen murid yang luar biasa dan tetap konsisten. Saya pikir di luar dari bakat dia yang memang anaknya diam seperti bisa dilihat, tapi persisten dan konsisten sehingga saya selalu tenang kalau dia ikut kejuaraan karena pasti menang. Oh gitu ya? Apa aja pencapaiannya? Menang apa aja ya, setiap kejuaraan dia yang kecil sampai dunia ya. Kalau di Indonesia yang sumo robot udah menang 2 kali. Sumo robot. Kalau yang internasional Singapura Junior yang Junior Cup. Robo Cup itu internasional punya pertandingan, dia juga menang. Kategori SD waktu itu, robot dance. Dan robot fashion ini salah satu. Ini robot kamu ya, robot fashion ini. Oke, bisa peragakan nggak? Apa yang bisa? Ini robot saya, ini gabungan dari 2 robot, Bioloid sama NXT di bawahnya. 2 macam yang robot. Bawah ininya tangannya bisa bergerak seperti model beneran, sama yang bawah ini NXT dia bisa mengikuti garis. Mengikuti garis. Oh, jadi jalan lurus seperti di catwalk gitu? Iya. Ada beberapa robot. Bisa cerita nggak komponen yang robot istimewa dari robot ini apa? Yang sangat istimewa, maksudnya dibalik kemampuan dia, cara desain, cara kerjanya kamu apa gitu yang kamu lakukan? Tangannya bisa bergerak dan sempurna seperti manusia punya tangan. Kemudian, ya, oke. Dan menggabungkan 2 sistem robot. Iya. Dahsyat, oke. Iya. Okay. Nah, cita-cita Hansen sendiri apa? Bisa memenangkan lebih banyak juara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hansen kalau boleh tahu ya, selama Hansen mempelajari ilmu robotika ini, apakah bermanfaat untuk pelajaran Hansen sendiri di sekolah? Apakah membantu? Iya, pertamanya aku nggak fokus, jadi aku les robotik dan sekarang saya fokus di sekolah. Oh, jadi karena bisa fokus di robot, akhirnya bisa fokus pelajaran sekolah juga gitu ya? Oke. Kamu sampai bisa istilahnya memprogram komputernya, memprogram robotnya gitu? Iya. Pakai programming bahasanya apa? Ini ada program tersendiri, Bioloid. Oke. Dan itu cukup menantang bagi kamu untuk belajar gitu? Iya. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan Hansen sehari-hari? Ada nggak pengaruh ilmu robotika ini? Handphonenya sampai hilang ya Hansen, ketelan robotnya. Oh? Handphonenya ketelan robot sampai hilang. Oke. Itu. Puji Tuhan ya. Iya, dan Hansen akan mengikuti pertandingan dunia lagi September yang Indonesia menjadi tuan rumahnya tahun ini, November akhir. Oke, pertandingan tingkat dunia. Tingkat dunia sekitar 30 negara lebih, Indonesia menjadi tuan rumah November ini. World Robotic Olympiad. Wow, selamat ya Hansen. Semoga kamu nanti menang juara 1 ya. Amin, buat nama Indonesia. Puji Tuhan, membuat bangga bangsa Indonesia. Ya pemirsa, sebelum kita take a break, inilah saatnya saya membacakan jawaban doa. Ya, ada seorang pemirsa Good News yang mengirimkan kesaksiannya kepada kami dan dia berkata, "Shalom, puji Tuhan saudara-saudara dalam Tuhan. Saat ini adik saya sudah sadar dari komanya dan sudah dapat berbicara. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan saja yang dapat membalas semua kebaikan saudara sekalian. Amin." Saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudara kita tadi itu, maka Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa saudara apapun juga. Saat ini hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Nah, saya mendorong setiap daripada Anda untuk mulai berdoa kepada Tuhan, untuk mulai bersyukur kepada Tuhan di dalam segala macam masalah, segala kesukaran yang ada, untuk Anda kemudian mulai berpikir dan berdoa, Tuhan, di dalam kehidupanku apakah yang aku dapat lakukan dan aku dapat berikan untuk menjadi kemuliaan buat nama-Mu.
Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News program. Langsung aja kepada Ibu Julie. Nah, Ibu mungkin pemirsa di rumah tuh banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Kalau di Jakarta enak bisa langsung datang ke Robotic Explorer les gitu kan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang berada di daerah-daerah? Apa aja yang harus mereka persiapkan supaya mereka juga bisa turut belajar ilmu robotika ini? Dari saya sendiri Robotic Explorer, kami berharap tahun ini bisa menyelesaikan buku pembelajaran dari SD 1 sampai SMA 3. Tidak harus menggunakan robot kami, tapi dari rumus-rumus tersebut mungkin bisa anak belajar ataupun menjadi panduan guru untuk bisa menjalankan itu robotika. Dan untuk kategori pertandingan, bila sampai dari luar kota mau bertanding yang mana gitu ya, mereka boleh melapor pada kami dan biasanya akan ada training di Jakarta sekitar seminggu. Jadi mereka mungkin di sekolahnya ya mohon maaf, mereka pasti izin seminggu 2 minggu kita akan latih dalam seminggu 2 minggu itu dan mereka siap bertanding. Nah, kalau yang mau ngeles nih, saya punya anak yang baru aja berumur 3 tahun, ulang tahun gitu. Nah, kalau saya mau ngelesin anak saya, berapa biaya yang diperlukan untuk les semacam ini? Hanya sekitar 300 sampai 550 ribu sampai Itu tingkat tergantung SMA. dari apanya? Tergantung dari alat yang digunakan dan dari tingkat anak ini berapa, TK, SD, SMP, SMA. Dan di tingkat itu belajar robot apa. Ya. Wow. Oke. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Makasih, Pak. Kami percaya bagi robot-robot ini juga akan bisa menjadi berkat buat bangsa Indonesia dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita lihat daripada satu ayat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Mazmur 24 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita pada waktu kita melihat atau mungkin Anda bertanya robot bagi Indonesia. Aplikasi apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Yang satu hal yang kita harus percayai dan kita harus aminkan bahwa di dalam bumi ini Tuhan pada waktu mendesain bumi bersama dengan segala macam isinya. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah mempunyai suatu grand design yang sangat luar biasa. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Dia. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan atau membuat Adam dan Hawa, Tuhan sudah berkata bahwa Adam dan Hawa harus bertanggung jawab di atas tanah itu, di atas bumi ini. Nah, mungkinkah
segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan Anda yang mungkin Anda berpikir Anda nggak berkenan, Anda nggak mau, atau mungkin ini merupakan sesuatu yang dalam tanda kutip kecelakaan terjadi seperti yang Ibu Juli alami, adalah sesuatu yang merupakan suatu rancangan yang Tuhan izinkan untuk mengangkat kehidupan Anda dan memuliakan nama Dia. Nah, kesukaran-kesukaran apakah yang Anda alami pada kehidupan Anda pada saat ini? Hari ini kita berbicara masalah robot. Dan tentunya masih ada banyak hal lagi yang belum tersingkapkan di dalam kehidupan ini. Nah, saya mendorong setiap daripada Anda untuk mulai berdoa kepada Tuhan. Untuk mulai bersyukur kepada Tuhan di dalam segala macam masalah. Segala kesukaran yang ada. Untuk Anda kemudian mulai berpikir dan berdoa, Tuhan, di dalam kehidupanku apakah yang aku dapat lakukan. Dan aku dapat berikan untuk menjadi kemuliaan buat namamu. Karena firman Tuhan sudah mulai berbicara bahwa dunia ini, bumi ini beserta segala macam isinya adalah milik Tuhan. Dan apapun yang terkandung di dalamnya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Jadi waktunya bagi bangsa Indonesia untuk bertumbuh juga. Dan saya percaya siapapun Anda yang mungkin Anda mengalami kesukaran di dalam kehidupan Anda. Mulai lihat, Tuhan, aku nggak tahu Tuhan apa yang aku harus bisa lakukan. Tetapi mulai buka mata Anda. Mulai bersyukur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bersyukurlah di dalam segala situasi. Karena pada waktu Anda bersyukur dalam segala situasi, tahu nggak pemirsa sekalian, artinya Anda mulai angkat tangan dan Anda percaya bahwa Tuhan itu mulai turut ambil kendali dalam kehidupan Anda. Rencana Tuhan sangat besar dalam kehidupan Anda. Dan tentunya jangan sampai masalah Anda membuat Tuhan kita kelihatan kecil. Oke? Saya akan mengajak Anda berdoa dan maukah Anda untuk mulai meresponi daripada setiap panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Tuhan punya rencana buat kehidupan Anda. Tuhan punya rencana yang sangat besar buat suami, buat istri, buat anak-anak Anda. Dan terlebih lagi Tuhan sangat peduli terhadap kehidupan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa yang ada di rumah. Siapapun mereka, apapun kondisi yang sedang dialami oleh mereka. Firman-Mu berkata Tuhan, bahwa bumi bersama dengan segala isinya adalah milik-Mu. Kami serahkan setiap masalah yang ada. Dan biarlah hari ini orang-orang yang kekurangan, mereka berkata, Tuhan, walaupun aku kekurangan, tetapi aku percaya hidupku dapat dirubahkan oleh Engkau. Aku berserah kepadamu Bapa. Aku melepaskan sukacita. Bagi engkau yang sakit, katakan dengan bilur Yesus, aku sudah sembuh. Terima pemirsa sekalian, segala puji syukur, kemuliaan dan kebaikan daripada Tuhan bagi kehidupan Anda. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya pemirsa, inilah akhir dari kebersamaan kita hari ini. Dan jangan lupa kami akan menjumpai pemirsa lagi di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada kami. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you.